Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddamat min dambih. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Al-As'ari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ketiga saum Ramadan kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, bahkan kita masih bisa menjalankan salat tarawih di malam yang keempat. Salawat serta salam terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para penganutnya yang setia sampai akhir zaman. Bulan Ramadan itu juga bisa dikatakan sebagai bulan yang penuh rahmah. Kalau kita analogikan dalam sebuah kendaraan, kita akan menuju sebuah destinasi yang disebut dengan Idul Fitri. Nomor seri kendaraan kita adalah 1442 Hijriah. Kemudian kita berjalan menelusuri 30 hari atau sekarang itu masuk ke dalam 27 hari ke depan kita akan lalui Ramadan ini dengan mengencangkan ikat pinggang kita dalam kondisi berpuasa, menegakkan sandaran atau kursi kita dalam sebuah kendaraan dengan sandaran sholat, baik sholat sunat maupun sholat wajib. Kemudian kita tutup jendela kita supaya tidak membuahkan dosa dan tidak menimbulkan kemaksiatan. Kemudian kita perlu membuka seluruh amalan iman dan takwa kita supaya kita lebih ditingkatkan derajat keimanan dan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kendaraan tentunya ada sebuah harapan yang ingin dicapai di dalam bulan suci Ramadan ini. Terutama adalah bagaimana kita bisa membuka pintu pahala, membuka ampunan yang dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan juga membuka pintu kebaikan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal khutbah tadi khatib membacakan surat Al-Imran ayat 102 yang artinya adalah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hendaklah bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ketakwaan adalah sebuah hasil dari proses yang lahir ketika kondisi keimanan yang mendalam pada diri kita. Iman kepada Allah tentunya akan membuahkan nilai ketakwaan yang sangat baik. Para ulama mendefinisikan ketakwaan ini dengan istilah Allah tidak melihatmu tatkala melarangmu dan tidak merugikanmu pada saat Dia memerintahkanmu. Kalau misalkan kita kaitkan dengan judul yang harus saya sampaikan pada ceramah tarawih kali ini, maka salah satu di antara jalan menuju takwa itu adalah muraqabah. Muraqabah berarti merasa diawasi. Sama halnya dengan
saat ini ketika saya berceramah itu diawasi oleh sebuah teknologi yang namanya kamera. Atau pada saat kalian bekerja itu diawasi dengan CCTV. Itu adalah sebuah pengawasan yang melekat secara duniawi tentunya. Tetapi makna muraqabah ini tentunya bukan diawasi oleh manusia dengan menggunakan teknologi, karena kemampuan Allah itu maha melihat. Apapun yang terhalang, maka Allah tetap akan melihat apa yang kita lakukan. Itu kira-kira definisi dari muraqabah. Merasa diawasi. Tujuannya adalah untuk apa? Tentunya untuk meningkatkan ketakwaan kita. Kemudian di depannya disebutkan tadi saum Ramadan mendidik muraqabah, kan begitu ya. Nah, kalau kita lihat saum Ramadan ini menjadi sebuah syahru tarbiyah, adalah sebuah tempat untuk menciptakan, tempat untuk menjadikan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tentunya akan selalu bekerja, selalu melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sebutkan bahwa muraqabah itu adalah salah satu jalan mencapai takwa? Karena jalan mencapai takwa, kalau saya baca dalam sebuah tafsir, dalam sebuah hadis, itu ada 5 langkah menuju atau mencapai sebuah ketakwaan. Yang pertama adalah muahadah, mengingat perjanjian. Janji kita apa? Kita adalah seorang muslim. Mungkin itu bagian khotib yang lain. Kemudian yang kedua adalah muhasabah, evaluasi. Yang ketiga adalah muaqabah, takut akan deraan Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat adalah mujahadah, kesungguhan kita melaksanakan ibadah. Dan yang terakhir adalah muraqabah, merasa diawasi. Kalaulah ini melekat pada diri kita, maka tidak satupun orang melakukan sebuah kesalahan, orang melakukan sebuah kecurangan. Baik itu sebagai pekerja, saya sebagai pimpinan, tentunya kita dapat menjalankan amanah dengan baik sesuai dengan kapasitasnya sebagai pemimpin. Mahasiswa tidak mungkin lagi mencontek. Kenapa? Karena Allah selalu mengawasi. Itulah makna dari muraqabah. Seperti yang disebutkan di dalam surat ke-57 ayat 4 yang berbunyi, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersama kamu dimanapun kamu berada, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sekalipun kita bersembunyi di tempat yang secara kasat mata tidak ada orang, tetapi Allah maha melihat. Selanjutnya di dalam surat Asy-Syura atau surat 26 ayat 18 dan ayat 218 dan 219 yang berbunyi, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, yang melihat kamu ketika kamu berdiri, tentunya untuk sembahyang, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Itulah makna dari muraqabah. Langkah kita, segala tindakan kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana dimaksud dalam ayat dan hadis di atas, muraqabah adalah menghadirkan kebesaran Allah dalam setiap waktu dan kondisi, serta
selalu bersamanya ketika tersembunyi ataupun terang-terangan. Andaikan implementasi muraqabah ini dilakukan oleh semua orang, niscaya dunia ini akan tenang. Niscaya berita tentang kejahatan, berita tentang kemaksiatan itu pun tidak akan terjadi, karena setiap langkah kita, setiap perilaku kita, setiap upaya yang kita lakukan sebagai manusia untuk bertahan di dunia ini merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya akan selalu melakukan tindakan itu sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis. Inilah muraqabah yang sesungguhnya. Maka dengan demikian sedikit demi sedikit kita perlu menuju ketakwaan, kita menuju kendaraan untuk mencapai ketakwaan yang hakiki, terutama pada bulan Ramadan ini. Saya katakan tadi bahwa bulan Ramadan adalah sebagai syahrul tarbiyah, sebagai bulan pendidikan yang hendaknya menjadi momen mendidik untuk kejujuran pada diri kita. Melakukan amalan selama di bulan puasa, sehingga seorang muslim ketika sampai kepada tujuannya nanti, destinasinya adalah Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah, maka dinyatakan lulus karena terlahir sebagai fitrah, terlahir bersih dan diampuni segala dosanya yang telah lalu. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddamat min dambi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kultum qabla tarawih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.